Sobat IOKes, balik lagi sama aku Almira. Di episode keempat kali ini kita kedatangan narasumber dari teknik sipil tentunya yang kemarin sudah dibahas di Q&A session di Instagram. Oke, udah ada nih dosen kece dari teknik sipil, ada Pak Indra, ada Bu Nafila. Halo, selamat datang di podcast kita. Hai, podcast kita. Hai. Sebutannya Sobat IOKes sih, Bu. Oh, Pak. Ya, sobat IOKes. Ya. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih dari Pak Indra atau dari Bu Nafila, silahkan. Oke, ladies first. Oke, thank you Pak Indra. Halo Sobat IOKes. Nama saya Nafila, saya dosen teknik sipil Institut Teknologi Aditama Surabaya. Wow. Oke, bidang apa Bu Nabila? Bidang khusus konsentrasinya di bidang transportasi. Oke, bidang lainnya ada? Oh banyak. Transportasi apa? Mau yang lain lagi? Biotek bisa juga. Oh iya. Ya, Pak ya. Ya, kirain transportasi laut, transportasi Ya, udara gitu. udara atau darat. Enggak Oke, baik. Mungkin dari Pak Indra silahkan. Oke, Sobat IOKes, perkenalkan saya Indra. Di sini lebih banyak disapa Ikom, Pak Ikom. Konsentrasi bidang saya lebih ke material sama engineering structures. Wow, material and engineering structure. Oke. Mungkin bidang yang lain apa Pak gitu? Kayaknya bidang Kalau pemberdayaan. Pemberdayaan ibu-ibu bukan ya? Pemberdayaan ibu-ibu, PKK gitu ya Pak. Itu berarti kalau material and engineering structure itu lebih ke kayak misal batuan gitu membahas atau enggak Pak? Oke, benar sekali. Jadi biasanya saya mengampu teknologi bahan. Jadi di sana nanti studi terkait engineering property dari beberapa material. Salah satunya kan material property untuk bangunan bisa kita bahas seperti semen, batuan, tanah, juga bisa kita singgung sebagai salah satu unsur pendukung fondasi. Kemudian nanti alternatif terbarukan penggunaan material. Selain material utama tadi semen, pasir, kerikil, kemudian bahan pendukung yang lainnya. Pokoknya material-material yang digunakan dalam pembangunan. Ya, bukan materialistis ya. Iya, materialistis. Waduh. Lagi banyak ya orang-orang yang seperti itu, waduh. Sosiologi jadinya. Oke, balik ke mungkin kalau relating dengan topik yang kita bahas kali ini gitu kan. Kemarin udah di-share juga di Instagram kan, Sobat IOKes juga tahu. Topik kita hari ini kan bahas tentang ibu kota negara baru. Dan tentunya pasti infrastrukturnya juga baru gitu kan. Karena ibu kotanya juga baru. Oke, ibu kota negara baru ini kan tempatnya di Kalimantan gitu kan. Di Kalimantan. Apakah pembangunannya itu sudah sesuai dengan standar atau seperti apa parameter yang mendukung dalam pembangunan ini? Oke, menarik memang. Ini salah satu tema yang lagi hype. Walaupun memang sudah diperbincangkan dari beberapa periode yang lalu ya, Bu Nabila. Ya, udah jadi common issue. Ya, benar. Dari khususnya kalau misalkan relatable condition, kira-kira kenapa sih kita harus pindah padahal ibu kota negara kita udah settle nih di sini? Iya, betul. Banyak pertimbangan, makanya kenapa ini baru teraplikasi rencana dari pemerintah yang sudah didiskusikan atau dibahas dari sebenarnya dari tahun 2000-an, 2015 naik menjadi suatu isu publik, kemudian di 2019 itu diangkat lagi, tapi sudah teraplikasi sekarang di tahun 2022. Nah, kalau misalkan kita lihat ke posisi ibu kota negara yang baru ini itu ada di Central Point of Indonesia. Kan kalau sekarang misalkan Indonesia Timur agak susah nih ke Pulau Jawa ya, Bu Nabila. Dan sudah padat sekali, Bu Nabila. Dan teman-teman di sini, Pulau Jawa hampir 86% populasi kita itu diposisikan di Pulau Jawa. Perkembangan ekonomi pun lebih berkecimpung di Pulau Jawa. Pulau Jawa, betul-betul. Mungkin ada yang lainnya Bu Nabila dari unsur public ataupun engineering judgment lainnya? Engineering judgment kalau misalnya kita berbicara tentang ibu kota negara baru. Iya, betul.
Kalimantan sendiri itu adalah kota rendah akan Kan- pertumbuhan konstruksi. Kemudian populasinya sangat jauh berbeda Ya, dibandingkan betul. dengan Jakarta. Mungkin untuk pemerataan juga kali ya, makanya dipindah ke Kalimantan kayak gitu ya, Bu, mungkin ya. Kan kalau tadi kan sudah dibahas bahwa semua kan terpusatnya di Pulau Jawa, segala pembangunannya. Nah, mungkin kenapa kok di Kalimantan? Padahal kalau yang saya tahu ya, Kalimantan itu kan daerah resapan air, daerah hijau seperti itu kan. Terus kenapa kok pembangunannya di sana? Mungkin untuk pemerataan, tapi kan pasti ada banyak polemik juga kayak gitu kan. Nah, itu kira-kira apakah sudah disesuaikan atau belum parameter-parameter itu untuk apa ya? Udah safety atau tidak gitu loh untuk ibu kota negara baru itu di Kalimantan kayak gitu. Kalau berbicara safety, Bu Nabila, kita lihat lagi kita sebagai tim dosen atau tim tenaga pendidik lah artiannya. Iya, betul. Di sini kita sudah sering berkecimpung dengan standar acuan ya, Bu Nabila, baik itu standar acuan material untuk konstruksi, transportasi ataupun gedung bangunan kita. Kalau kita lihat lagi ke sana arahannya, Kalimantan itu ada di wilayah dengan tingkat resiko yang sangat rendah dibandingkan dengan Pulau Jawa. Salah satunya apa? Ancaman utamanya banjir. Banjir. Pernah dengar memang di Kalimantan itu minim sekali proses banjirnya. Kenapa ya? Karena resapan airnya itu sangat tinggi. Iya, betul. Urbanisasinya juga sangat tinggi di sana. Kemudian kondisi gempa. Kalau kita berbicara tingkat resiko gempa itu sangat rendah dibandingkan dengan Pulau Jawa. Kalau kita lihat kelempengan ya, Iya. kelempengan yang menginisiasi terjadinya gempa atau tingkat rasio factor yang nanti berpengaruh kepada besarnya pengaruh kerusakan struktur akibat pengaruh gempa itu sangat rendah. Betul. Jadi bisa dibilang Kalimantan itu safety factor-nya itu tinggi ya Pak ya. Betul? Khususnya untuk daerah zona gempa paling rendah daripada wilayah-wilayah lain. Yang paling sering sih yang di ibu kota Jakarta sekarang ya. Kita Iya. udah sering kan udah lumayan hektik tuh Banjir, terus kan gempa ya. Banten di Banten Iya, ada di apa Banten. yang baru-baru ini kan. Jadi ya bisa dibilang Kalimantan itu salah satu safety area yang cukup mumpuni untuk dibuat ibu kota baru. Sama konversi lahan mungkin yang kurang lebih kalau kita bandingkan ya di Jakarta dengan Kalimantan itu 8:1. Jadi pembangunan terjadi di Jakarta Iya. itu 8, Kalimantan cuma 1. Satu. Ya itu sangat ya perbandingannya kan lumayan 8 Iya. kali lah, 8 Gede kali. banget ya. Kemudian tingkat pertumbuhan atau populasi yang ada di Pulau Kalimantan itu hanya 6,sekian% dibandingkan dengan di Jakarta, Iya. 80 sekian %. Jauh banget kan pertumbuhan populasinya. Ya mungkin karena lokasinya, tapi harapannya memang pemerintah nanti selain ekonominya itu meningkat karena ada di Central Point of Indonesia, Iya, jadi mau ke timur, mau ke barat, mau ke utara, mau ke selatan itu relatif lebih dekat. dekat. Dan yang tidak kalah menarik lagi itu adalah pemerataan pendidikan. Harapannya karena ada ibu kota baru, nanti edukasi yang sekarang gapnya cukup berbeda, kemudian pemerataan ekonomi itu bisa tercapai. Iya benar Pak Indra. Nggak hanya pendidikan aja ya Pak ya, apalagi di Kalimantan itu punya sektor wisata yang bagus. Iya, betul. Di Kalimantan juga punya di Kepulauan Brau. Nah itu ada mini Maldives-nya Indonesia. Oh Wow. iya, saya pernah dengar itu, Bu. Dan Pulau Brau. sudah Iya. mulai Wow, iya. ada tourism activity kalau nggak salah di sana. Jadi sekarang juga gencar-gencarnya pembangunan water based seaplane. Jadi nggak hanya kita membahas tentang ibu kota baru, tapi harus ada yang menginterkoneksikan. Iya, betul. Nah, salah satunya itu ada water based seaplane. Oke. Untuk Seperti apa itu, Bu? menggabungkan- Iya, betul. Jadi water based seaplane ini menginterkoneksikan. Jadi kalau bandara itu kan mahal ya untuk pembangunannya, bandara, kemudian yang paling menginterkoneksikan paling mudah kan memang bandara ya, Iya, betul. pesawat ya. Pesawat, ya, Karena betul. memang travel time-nya juga lebih Lebih limit. cepat Iya, daripada betul. moda-moda lain. Nah, akhirnya pemerintah juga membuat
aturan-aturan pengadaan water based discipline ini. Oke, seperti Jadi- itu ya Bu Nafila. Tol laut bukan sih? Bukan, water beda based discipline ini seperti bandara tapi khusus untuk pesawat amfibi. Jadi tidak memerlukan runway yang lebar, taxiway Iya, betul. yang besar, ataupun apron untuk sisi airside-nya bandara. Iya, betul. Tapi hanya untuk jetty tempatnya pesawat amfibi tadi itu landing. Khusus Mungkin untuk menaikkan dari sektor wisata. Wisata. mungkin bukan hanya dari wisata mungkin sih. Untuk development atau growing in the first stage, dalam artian memindahkan atau memobilisasikan SDM dengan cepat, mungkin bisa menggunakan ya moda transportasi tersebut. Karena Betul. seperti yang kita ketahui, dari satu site ke satu site yang lain di Kalimantan itu memerlukan waktu sangat lama, dan rigging time atau dalam artian alokasi modanya itu juga sangat lama. Kayak tadi travel Betul. time-nya itu jadi permasalahan sih, khususnya untuk pembangunan di tahap awal. Iya. Apalagi dengan Medan yang di sana memang kan masih banyak daerah hijau kan, hutan. Jadi kayak mungkin Kalau lebih sisi susah darat juga kalau kayaknya darat masih susah. Susah kan. Iya. Nah, makanya ada water discipline. Oke, tapi pernah disinggung juga sama Pak Presiden kita, Pak Jokowi, supaya tidak tersentris di Pulau Jawa. Jadi ada dalam artian itu Jawa sentris dalam tanda kutip. Jadi semua orang berpendidikan, semua orang ahli, dan orang-orang yang berkepentingan di Indonesia itu diposisikan di Pulau Jawa. Ya, betul. Jadi Jawa sentris itu ingin dihilangkan. Jawa sentris, Ingin ya, dihilangkan. betul. Intinya pemerataan pembangunan ekonomi dan pendidikan gitu. Untuk efek atau impact positifnya seperti itu ya. Sedangkan untuk mungkin ada beberapa hal yang menuju dengan impact negatif dari pembangunan ini seperti itu. Kan pasti juga banyak ya Pak Bu. Kayak misalnya ya pasti lahan hijau ini akan berubah menjadi sebuah infrastruktur yang tentunya itu kan kalau lahan resapan air ini akan tergantikan dengan pondasi-pondasi yang baru seperti itu. Nah, ini mungkin ada plan dari pemerintah atau mungkin ada yang semacam smart city, jadi kayak si lingkup hijau ini bisa tergantikan atau seperti apa nih? Mungkin dari plan dari Ibu Kota Negara Baru ini seperti apa? Kalau kita lihat adopsinya, memang ini menjadi perbincangan dunia sih sebenarnya. Iya, Karena kan betul. Kalimantan bukan hanya menjadi unsur pasokan oksigen di Indonesia saja, tapi Iya, di betul. dunia. Karena kan Paru-paru dunia ya tingkat hijaunya di sana Iya. itu sangat tinggi, walaupun ya ada beberapa hal di beberapa topik pemberitaan tingkat atau area hijaunya itu sudah jauh berkurang. Tapi kalau kita lihat rujuk dalam beberapa metode sama skema teknis yang diberitakan di beberapa media, itu nanti kita akan membangun smart city yang namanya visible sama livable city. Jadi nanti mungkin akan ditargetkan menjadi 10 kota yang direkomendasikan atau yang dipertimbangkan dunia akan area hijau atau lahan hijaunya. Jadi kalau melihat dari target negara kita terkait itu, ya mungkin akan ada beberapa energi terbarukan untuk mengkonservasi konstruksi tersebut. Ya mungkin bisa dikorelasikan dengan smart city, smart transportation, mobilization, dan lain sebagainya. Mungkin drainage-nya juga atau drainase saluran pun akan dibuat lebih menarik atau sederhana dan diposisikan dengan energi yang efektif mungkin Bu Nafila ya di sana. Iya, benar banget. Jadi ada dampak negatif, Iya, ada dampak positifnya juga. tentunya. Dampak negatifnya pasti kita kekurangan ruang terbuka hijau pastinya. Iya, betul. RTH-nya, lahan hijaunya, karena memang tergantikan oleh lahan-lahan yang akhirnya kedap akan air itu. Iya, kan. betul. Mau nggak mau nanti bisa kita bilang kalau pindah ibu kota nanti juga akhirnya apa, Kalimantan ya nanti banjir juga. Iya. Makanya kita dari awal Iya, betul. kita pikirkan dengan baik, akhirnya apa, untuk mengurangi, untuk mitigasi bencananya juga bagaimana,
untuk preventif ya, biar nggak sampai banjir kayak Jakarta, biar nggak sampai mungkin padat sepadat itu Jakarta. Makanya mungkin ada kekurangan dan kelebihannya ya ibu kota negara baru ini. Iya betul. Mungkin selain lingkungan hijau atau lahan hijaunya, tentu juga menggeser ekosistem alami dari beberapa satwa di Indonesia yang tentunya endemiknya itu di Kalimantan seperti itu. Nah itu mungkin ada juga rancangan mungkin bikin semacam cagar alam atau seperti apa ya nanti kira-kira kalau misal ada ibu kota negara baru nih, apakah ada planning ke situ atau enggak ya kira-kira? Pastinya iya. Pastinya ya, harus sih. Karena memang kan kalau perkotaan itu kan ya harus dipikirkan dari sisi lingkungannya juga. Jadi nggak mungkin kan kita menggeser endemik yang aslinya hidup di Kalimantan itu kita pindahkan ke negara lain kan nggak mungkin juga. Iya betul. Pasti mau nggak mau kita yang berimprove untuk menyelaraskan dengan lingkungan. Ya. Ya, kalau dilihat sih kan dengan decision kenapa kita ingin segera pindah ke sana supaya meminimalisir terjadinya bencana, khususnya hal-hal yang tidak diinginkan, kerugian. Kan kalau kita dilihat dari analisa hujan atau analisa banjir, ya udah melewati batasannya untuk di Jakarta. Nah, jadi harapannya hal tersebut bisa diminimalisasi karena tingkat populasinya sudah berkurang. Nah, kemudian kenapa pindah ke sana? Ya tadi ada beberapa faktor ya isu tadi terkait lingkungan atau environment, tapi karena ini infrastruktur baru, berarti teknologi yang dipakai pun akan relatif lebih baru, yang mana akan lebih ramah terhadap lingkungan. Entah itu pada saat konstruksinya, sistem skematis peta jalannya, transportasinya, yang kalau bisa dilihat mungkin kalau udah pernah ke Jakarta, banyak udah pernah ke Jakarta bisa dilihat pagi macet, siang macet, malam macet. Pas hujan, pas hujan banjir. Surabaya masih ada waktu. Betul. Jakarta udah nggak ada. Iya, banget. Ada Lebaran kalau pada pulang ke Lebaran. Bener ya, sih banget gitu. Iya, betul. Iya. Lebih ke kepadatan populasi sebenarnya ya, pemerataan populasinya. Oke, berarti intinya teknik sipil ini tuh bisa masuk ke semua lini bidang studi gitu. Selain untuk prospek kerjanya juga pasti lebih tinggi untuk alumni teknik sipil nih. Mungkin dari pembahasan kita tadi, kaitan antara si ibu kota negara baru dengan apa sih yang sudah dipelajari di teknik sipil ITATS itu, apakah benar-benar relate atau gimana gitu? Jelas relate banget ya Pak ya. Banget. Kalau di structure itu ada banyak ya kuliah teknologi bahan, ya kalau di sektor transportasi ada teknik perkerasan jalan. Itu semuanya relate ya Pak ya. Ya, pasti sekali lagi tadi kan disinggung terkait pekerjaan ya. Iya, betul. Kalau kita lihat dari data masa tunggu student atau lulusan kita itu relatif lebih sebentar. Jadi kurang dari 6 bulan itu sudah dapat pekerjaan. Dan itu pun banyak sekali sektornya, mulai dari BUMN, kayak private company atau private industry, atau bahkan yang kayak melanjutkan studi dan lain sebagainya. Nah, itu terbukti bahwa memang lulusan kita itu salah satunya ya dipertimbangkan. Ya sebagai salah satu fakta teknis juga, banyak lulusan-lulusan kita yang sudah megang di posisi tertentu. Salah satunya ya gubernur kita, kemudian salah satu perusahaan di BUMN, Cahyadi kan itu salah satu lulusan kita. Kemudian ya beberapa diposisikan di BPN, kemudian di Dikti pun ada. Jadi banyak, yaitu salah satu kompetensi lulusan kita yang sudah dipercaya di sektor publik. Kalau kita berbicara relatable subject atau courses, ya pasti sangat relatable karena kita selalu membandingkan dan memberikan kuesioner kepada stakeholder industri atau user kita, alumni kita, kebutuhan industri itu apa sih? Makanya kenapa silabus kita suka selalu kita rubah ya, Bunda Bila.
kita Ada yang terbarukan. Iya. harus jadi Kayak energi nambah aja yang job terus terbarukan. ya. Iya. Iya betul. Tapi sih menyesuaikan lagi. Oh iya betul-betul. Bener. Nah, Capek. capek sih, tapi memang Iya, itu betul. kebutuhan kita, tuntutan kita untuk menyesuaikan dengan industri, bahwa lulusan kita memang bisa disesuaikan dan diposisikan sesuai dengan ya apa yang user harapkan. Ya betul. Tentunya lulusan kita juga bakalan bisa bersaing dengan di era kompetitif sekarang ini gitu. Ya, betul. Oh. Oke, tadi sempat bahas peran dari beberapa stakeholder nih, itu kan. Baik lagi. Bagaimana sih peran pemerintah, terus company dan beberapa stakeholder mengenai pembangunan IKN ini, Ibu Kota Negara Baru, mengenai penyediaan infrastrukturnya. Mungkin ada beberapa kebijakan yang akhirnya mulai dicanangkan untuk mendukung hal-hal ini atau beberapa hal yang terkait dengan teknik sipil sendiri kayak gitu. Mungkin Bu Nabila di stage awal bisa disinggung sedikit mungkin proses pembangunan awal itu yang diperlukan itu apa sih biasanya? Yang paling kita tahu ya, namanya konstruksi bangunan pasti nampak tanah. Iya, Itu yang paling kita rencanakan di awal. Jadi harus kita tahu untuk kondisi tanah, khususnya untuk ibu kota negara baru ya. Iya, betul. Itu kita harus tahu kondisi tanah di wilayah Kalimantan itu adalah tanah. Ya betul, Stakeholder, Bu ya, Nabila, betul. kondisi tanah seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Iya, Kan seperti yang saya sampaikan atau singgung tadi, iya, pembangunan Indonesia, ibu kota kita di Indonesia Iya. ini yang baru dalam kurun waktu yang cukup lama, dari 2000 harusnya di 2022 Iya. 2022 sampai 2045. Coba bayangkan, dibagi Berapa lamanya itu? tiga tahap utama. Iya, betul. Dan Pak Jokowi harapannya sebelum tanggal 16 Agustus 2024, Iya. yakni masih menjabat beliau, Iya. ingin melaksanakan upacara di ibu Ibu kota kota. baru. Ya berarti dalam waktu 2022 sampai 2024, infrastruktur awal seperti yang disinggung oleh Bu Nabila, kondisi tanah, kemudian infrastruktur jalan untuk masuk dan memberikan akses ke sana, itu harus sudah terbentuk. Kemudian sirkulasi SDM, berarti ASN, kemudian bidang keamanan dari Polri, Iya, betul. kemudian ya MPR, kemudian Istana Wow. Negara harus sudah mulai terbentuk. Nah, itu PR dalam tahap awal. Dari tahap selanjutnya mungkin baru development kayak membangun infrastruktur dasar, air bersih, bersih. Kemudian ya kayak perumahan, Iya, betul. kemudian ya baru pengembangan teknologi lainnya. Betul. Berarti antara planning atau ekspektasi sebelumnya ini sudah mulai menuju realita nih ya Pak ya? Sudah terrealisasi tepatnya ya Bu Nabila. Oh, Ya? sudah terrealisasi ya? Realisasi. Iya betul. Untuk tahun ini sudah terrealisasi gitu kan, sudah mulai ada pembangunan seperti itu. Wow, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan, kemarin kan sempat kita singgung juga nih Pak Bu. Kita jadi sempat bikin Q&A session di Instagram Kampus ITATS. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat IOKes kita. Dari Yonatan Dio. Berapa lama sih kira-kira pembangunan ibu kota baru ini hingga selesai? Sebenarnya tadi sudah disampaikan, sudah disampaikan ya kan. Gimana Pak tadi mungkin kan planningnya tahun berapa, terus kayak mungkin diperkirakan selesai? Oke, kalau dari rencana awal pemerintah memang memplanningkan di 2045 itu sudah terdevelop livable city. Yeah. Jadi sudah tidak ada isu-isu teknis ya, khususnya dalam pengembangan ibu kota baru. Yeah. Itu udah settle lah. Itu ibu kota kita sudah settle di targetan di tahun 2045. Ya, tapi tahap awal tadi kan dibagi tiga tahap ya. Tahap awal itu adalah tahap pemindahan ibu kota secara teknis, jadi pembangunan Istana Negara, MPR, kemudian Polri dan lain sebagainya di 2 tahun ini. Saya nggak ngerti apakah itu akan tercapai atau tidak, karena ya itu sangat singkat. 2 tahun itu sangat singkat untuk membangun 6.000 hektar, 6.000-an hektar menjadi alokasi wilayah di Istana Negaraan, ya, termasuk ya fasilitas-fasilitasnya. Jadi ya kurang lebih unsur teknisnya nanti pasti akan menyesuaikan ya
Bu Nabila ya, benar. Jadi ya agak terburu-buru juga gitu kan, cuma 2 tahun mungkin kalau 2024 gitu kan, 2022. Wow, mungkin agak lucu ya pertanyaannya ini mengenai berau. Oh tadi sudah sempat disinggung berau kan mau dijadikan yang bener-bener. apa wisatanya mungkin ya untuk Bro kan mini banyak ya banyak buaya. Kalau ibu kota baru banjir, apakah masuk ke ibu kota? Ini kalau masalah buaya Bu Nabila lebih paham ya. Menangkal buaya ini kalau Bu Nabila. Kalau saya kurang mengerti perihal buaya dan kebuayaannya. Bu Nabila monggo dijawab. Iya betul. Hewan-hewan yang benar-benar dia hidup di sana kan nggak mungkin juga dipindahin kemana-mana. Iya betul. Pasti ya dijaga dengan baik, justru malah dibuatkan tempat khusus mungkin ya kan, jadi nggak mungkin juga ke ibu kota buayanya. Tapi kalau banjir mungkin kan kayak hanyut gitu kan Bu, kan udah nggak ada, kan daerah resap airnya udah dikit, malah kedap air kan tadi sudah disebutkan, mungkin bakalan masuk ke ibu kota mungkin. Ya tadi disinggung terkait teknologi. Iya. Karena ini pembangunan awal berarti kayak drainasi sistem, kemudian transportasi sistem, kemudian pembuangan air kotor, alokasi air bersih itu sudah dipikirkan matang-matang. Iya. Dan pasti volumenya, kebutuhannya udah diprediksikan hingga ke beberapa tahun ke depan. Ya sekarang ya contohnya mungkin Jakarta. Jakarta kan udah direncanakan dari dulu sekali. Dan memang dari presiden awal alternatif ibu kota di Kalimantan itu sudah ada. Sudah ada wacana dari dulu. Kenapa nggak di Kalimantan? Karena di tengah-tengah gitu, karena di tengah-tengah. Tapi akhirnya mengambil Pulau Jawa ya karena tadi distribusi rodanya itu ada di sana. Tapi udah dicanangkan dari awal founder kita gitu, dari penemu kita ya bapak kita yang awal itu sudah memprediksi bagaimana kalau di Kalimantan. Tapi karena sudah melampaui batasnya, ya akhirnya diposisikan dipindahkan lah. Dan itu wajar. Beberapa negara terkenal di dunia itu melakukan hal yang sama. Iya betul. Mungkin kayak Amerika ya, kan ada New York, terus ada Washington DC ya, gitu ya. Bisa, tapi tepatnya salah satu yang menjadi contohnya ya salah satu negara itu kayak Brazil. Dulu kan Brasilia. Sekarang pindah posisinya di wilayah pinggiran di Rio. Jadi ibu kotanya kan Rio de Janeiro ya betul. Ya itu salah satu contohnya. Kayak Okay, Istanbul juga kayak Turki misalkan, pindah di tengah-tengah, dari pinggir ke tengah-tengah karena terlalu padat, dari Istanbul ke Ankara. Itu udah normal sebenarnya, dan decision Indonesia untuk pindah pun itu ya reasonable plan. Wow, that's a good answer. Oke, maybe ada pertanyaan lain juga dari sobat iOCast kita nih. Antri dulu ya. Oke, baik. Masih antri. Kalau buaya darat bagaimana Bu Nabila? Ya kan ada, buaya yang hidup di darat kan ya. Oh iya. Tapi yang saya tahu buaya api. Penangkaran. Oke, ada dari Ashari itu bagaimana sih cara mengkonsep sistem transportasi publik yang baik untuk IKN? Mungkin lebih relate dengan Bu Nabila ini lebih ya. Bagaimana Transportasi, konsepnya? Jelas pasti itu kita bangun dengan dasar dulu ya, sistem transportasinya itu seperti apa, jaringannya, sarana dan prasarananya itu harus sudah ada dulu. Baru kita buat seperti ibu kota yang sekarang. Ya, memang butuh waktu ya. Ya pasti. Smart city, smart people ya. Pasti semuanya itu butuh proses tahapan. Khususnya untuk integrasi koneksi antar wilayah. Apalagi kita tahu Kalimantan kan jalannya masih betul. Untuk akses daratnya walaupun memang sudah ada, mungkin perkerasannya itu bukan based on seperti yang di kota-kota besar yang lewat kan pasti ya lebih beban kecil bukan beban yang besar. Nah, itu mungkin itu lebih reasonable lagi kalau misalnya kita bangun dasarnya dulu, perencanaan dasarnya, baru itu kita beralih ke sistemnya, sistem transportasi. Lebih makroskopis Ya, needed time lah ya Bu Nabila ya. Karena ya contohnya ya Jakarta pun terbangun ya
memerlukan waktu ya. Nah, Bener. seperti Sangkuriang ya, Sangkuriang. Bener banget. buat kapal dalam semalam. Langsung jadi. Iya betul, atau Bandung Bondowoso yang bisa tuh langsung candi berapa gitu. Bantuan jin ya Bu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Oh iya, dari Tan First Actions. Oke, apakah teknik sipil juga diajari menjadi rigging engineering? Rigging? Tahu rigging Bu Nabila? Tadi saya pernah singgung kayaknya Iya, rigging. kayak rigging. Oh iya. Rigging itu lebih ke arah ahli atau tenaga yang mampu mengoperasikan suatu alat berat angkat. Dominannya seperti itu. Relate, not related, in some cases ada anak kita, ada student kita dari sipil yang bekerja di Dubai sekarang. Wow. Jadi one of our alumni is working in that place, dalam artian dia bekerja juga sebagai staff di rigging company kalau tidak salah, dan dia mampu mengoperasikan alat berat tersebut dan bayarannya mahal gitu. Sebenarnya kita nggak benar alumnitat dan di Dubai loh. Saya lupa tepatnya, tapi kayaknya dia udah berkeluarga Bu Nabila. Tapi yang pastinya lulusan teknik sipil ITAT gitu Iya, kan. jelas. Itu tidak kita ajarkan secara teknis ya, tapi Iya, kita mempelajari alat berat juga ya, efisiensi alat berat juga diajarkan, manajemen konstruksi juga diajarkan, walaupun kita tidak mengajarkan bagaimana how to operate the tools inside gitu, tapi kita mampu mengkaji efektivitas, menghitung fungsinya, memanajemen. Oh, memanajemen. Oke, relating dengan memanajemen gitu kan. Ini pasti ada sobat-sobat IOKES nih yang masih SMA atau mungkin SMA, SMK gitu. Jurusannya kan nggak relate dengan teknik gitu kan. Yang teknik kan identik dengan IPA mungkin. Nah, itu di teknik sipil tadi disinggung bahwa ada manajemen juga. Dan kita kan sebelum masuk ke ITAT kan ada matrikulasi. Berarti nggak menutup kemungkinan juga ya Bu Pak, kalau misalkan dari jurusan IPS atau dari jurusan yang kemanajemenan itu bisa masuk ke teknik sipil. Tentunya pastinya nggak menutup kemungkinan juga. Soalnya benar-benar kita itu diajarkan dari awal ya Pak ya. Iya. Walaupun dari IPS, tapi kita nanti ajarkan dari awal lagi matematik, fisik, Iya betul. semuanya dari awal. Jadi apapun jurusannya itu bisa masuk ya. Iya, Iya, benar. Tapi ya dengan catatan punya eager untuk belajar tinggi, karena True. dalam tanda kutip teknik sipil itu terkenal dengan matematik. Dalam artian hitungannya itu besar, apalagi di tahun pertama. Tahun pertama itu kayak section engineering-nya itu banyak, kayak mekanika teknik, mekanika bahan dan lain sebagainya itu diambil di perhitungan tahun semua pertama ya. gitu. Jadi banyak yang mengambil di luar natural science atau IPA itu yang mundur di kita. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, kita open asalkan ya masuk tadi grading tadi. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi. Dari Muh Irfan nih, dengan konsep lingkungan yang diterapkan, akankah berpengaruh terhadap kekuatan dan keindahan bangunan gitu? Bu Nabila berbicara keindahan, saya kekuatan ya Bu Nabila. Ya mungkin bisa gitu. Silakan mungkin. Jadi dengan konsep lingkungan yang diterapkan akankah berpengaruh terhadap Kekuatan dan keindahan dari bangunan. Pastinya ya. Kalau di sipil kita itu pasti konotasinya tuh menghitung kekuatan ya Pak. Kalau keindahan itu jurusannya arsitektur. Tapi tidak menutup kemungkinan kita di jurusan teknik sipil itu bangun sesuatu yang indah. Iya. Apalagi kuat. Iya. Nah, itu. Jadi untuk pembangunan khususnya untuk ibu kota negara baru ya, banyak desain-desain yang kita adopsi dari luar juga pasti akan lebih indah lagi, lebih pastinya ya Pak ya. Betul. Dan lebih bagus lagi daripada bangunan-bangunan existing yang ada di Jakarta sekarang. Jadi karena open space area itu lebih banyak, karena memang mengusung green area-nya itu diutamakan ya. Jadi harapannya 90% green area itu bisa terpenuhi di rencana ibu kota baru kita. Dengan 6 ribuan hektar lebih tadi, itu harapannya ya tadi 70% itu area hijau atau lahan hijau. Nah, dengan konsep yang tadi, harapannya juga keindahan area, unsur teknis, resapan airnya masih tetap terjaga.
Kemudian kalau berbicara dengan kekuatan, ya bisa dibilang akan safety faktornya akan lebih besar juga di sana karena kan udah wilayah non gempa. Jadi mungkin bangunan-bangunan non struktural, kemudian bangunan struktural yang dimodifikasi, misalkan itu bisa lebih diterapkan di sana karena faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan tadi bisa diminimalisasi sehingga menjadi lebih indah gitu di sana. Jadi mungkin bisa saja ya contohnya bisa dilihat mungkin teman-teman di sini sudah lihat YouTube informasi media terkait rencana pembangunan Istana Negara itu kan megah dan indah mengadopsi simbol negara kita burung Garuda. Berarti kayak bakalan ibu kota negara ini mengusungnya temanya tentang kenegaraan lah tentunya, tentang dasar negara yang disebutkan Bapak tadi. Mungkin temanya Nusantara ya Pak? Iya, Nusantara. Sesuai dengan nama Nusantara dengan highlight atau background-nya menghilangkan etnis-etnis tertentu di bidang kepolitikan dan diharapkan dapat mengusung beberapa background sesuai dengan keterkenalan Indonesia, yaitu rich cultures sama rich ethnics gitu. Jadi ada etnik-etnik tertentu saja yang ada di posisi atas, tidak. Pak Jokowi di sini menghilangkan Jawa sentris lah istilahnya. Jadi Jawa sentris dihilangkan gitu biar nggak rasis. Jadi harapannya ya bisa mengusung tema Nusantara tersebut menjadi background yang harapannya bisa diimplementasikan sesuai dengan Pancasila kita. Dari Anis FRH dan Litalia 5. Oke, di teknik sipil butuh software wajib apa aja sih gitu? Mungkin yang relate dengan pelajarannya, terus mungkin dan minimal spesifikasi laptopnya seperti apa? Mungkin sih lebih ke softwarenya aja ya, maksudnya software yang dipakai yang sehari-hari mahasiswa teknik sipil ITAT pakai tuh apa gitu yang mendukung untuk bisa lebih kompatibel nih nanti kalau udah lulus gitu. Banyak ya, udah bilang banyak sekali software-software. Tapi kalau untuk software teknis mungkin memerlukan spek yang cukup tinggi ya, karena ada rendering prosesnya di sana, kemudian ada running proses memerlukan VGA sama RAM. Tapi kalau untuk proses software-software sederhana kayak untuk gambar teknik AutoCAD kan nggak terlalu berat. AutoCAD ya. Jadi banyak kok. Jadi berbeda kayak untuk transportasi. Ada Primavera atau apa ya? Visim, Visual Simulator, ada banyak. Visual mungkin lebih ke visual pembangunannya juga. Mungkin kalau dari Bapak yang engineering. Kalau dari analisa struktur banyak sekali, ada GBIM, GMAX, Sub 2000, ETAP, Start Pro itu related ke construction, sama mekanik teknik lah, mechanical engineering. Kemudian kalau berbicara development dari material bisa juga PCC dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan sekarang kan udah gampang ya, ada open source software yang bisa diakses yang tidak terlalu memerlukan spek tinggi. Contohnya analisa struktur untuk analisa struktur sederhana, misalkan balok dan kolom, nanti keluar momen gesernya. Kemudian dibandingkan dengan hitungan manual. Bukan hanya di software laptop, tapi di mobile phone juga bisa diakses. Jadi banyak sekarang pengembangannya karena teknologi memang sedang tinggi. Semua digitalisasi kan sekarang. Jadi emang teknik juga lagi jaya-jayanya nih, semua teknik gitu, engineering itu lagi jaya gitu. Karena pada zaman kita dulu mungkin ya, zaman kita itu mungkin zaman kita kan dulu, pada zaman seumuran kita, gambar teknik kan gambar manual, guna pila, di milimeter, pakai kertas kalkir, kalau Sarah harus dikerik. Sekarang udah nggak ada. Iya sih. Gampang sekarang. Jadi zaman sudah berubah dan software pun sudah membantu kinerjanya. Tapi ya dengan catatan engineering judgement-nya harus jalan, karena kan kalau software itu hanya sebagai technical operator kita memasukkan, kita berfungsi sebagai bukan ya harus sebagai engineering, jadi bisa ngejudge bahwa ini bisa diaplikasikan sesuai atau tidak, gambarnya sesuai atau tidak, nggak hanya sebatas gambar, nggak hanya sebatas desain, karena kan kalau inputnya salah, keluarnya juga salah. Reliable gitu. Tetap perhitungannya juga. Kalau lebih ke teknik sipil itu lebih ke perhitungan kan. Mungkin perbedaannya dengan arsitektur di situnya ya. Kalau teknik sipil lebih ke
perhitungannya gitu kan. Kalau kan tadi relate dengan yang fokus bidangnya Pak Indra kan engineer structure. Nah itu kan berarti lebih ke struktur bangunannya seperti itu. Nah itu berarti bukan hanya dinilai, bukan ke keindahannya, tapi ke gimana ini dari material ini bisa sesuai perhitungannya dengan benar. Kayak gitu ya Pak, betul. mungkin. Jadi ya kalau tadi kan berbicara kayak kalau Bu Nabila lebih ke effectivity ya, Bu Nabila productivity karena berkaitan dengan transportasi. Iya. Kalau nanti mungkin akan disinggung sama Bu Nabila. Kemudian kalau dari segi saya lebih ke capacity. Jadi kalau misalkan bangunan kapasitasnya itu memenuhi atau tidak. Misalnya kalau kita ingin ngebangun suatu bangunan untuk tempat upacara atau hall misalnya atau mall misalkan, ya berarti kita harus mempertimbangkan kapasitas maksimumnya itu berapa. Sehingga kalau misalkan nanti ada orang di sana, bangunannya itu tidak runtuh. Kapasitasnya tetap terjaga. Kalau ada gempa, geser ke kiri dan ke kanan kan gempa itu istilahnya movement ya? Iya, betul. Soil movement lah. Jadi dari tanah bergerak, geser ke kiri dan ke kanan. Ya kalau dia tidak memiliki kekakuan yang mampu menahan perubahan tersebut, ya dia akan runtuh. Nah, kita berbicara dan menganalisa tersebut. Nanti dikorelasikan dan kapasitas materialnya. Materialnya dari apa? Baja, beton, atau beton bertulangkah. Terus bagaimana getas atau tidakkah, kaku atau tidakkah? Ada lenturnya atau tidak? Ya nanti kita berbicara di kelas saya. Hanya join teknik sipil ITAT. Jadi bakalan ketemu Pak Ikom sama Bu Nabila nih, gitu. Bu Naf ya kan. Kalau saya benar. Iya. Iya betul. Kita semua. Iya betul. Wow, ada pertanyaan lagi. Sepertinya saya rada familiar dengan nama ini, dari Norita Nonoy. Apakah di ibu kota baru kira-kira akan dibuat semirip mungkin dengan Jakarta? Tadi sempat disinggung-singgung lah ya. Mungkin bisa di Nabila mungkin percik-percikan lagi. Mungkin sepertinya ya nggak semirip Jakarta juga ya, karena memang kita based on-nya menyesuaikan dengan lingkungannya di Kalimantan. Mungkin ruang terbuka hijaunya lebih dipikirkan lagi matang-matang. Kaitannya juga dengan lingkungan seperti itu. Iya, aspek geografis kan tadi sempat disinggung, itu sangat berbeda jauh. Kemudian dari background namanya juga sudah berbeda dengan Jakarta. Dengan Jakarta. Relate-nya kan Nusantara, wah Nusantara kayak nama Indomie ya Nusantara. Selera aku. Dalam artian, wah Nusantara itu udah iconic simbol yang itu seperti bukan nama suatu lokasi, tapi nama kayak, wah this is the place we are belong to live in that place gitu. Jadi dalam artian, itu merepresentasikan Indonesia secara menyeluruh. Jadi pasti sangat berbeda dan tidak akan mungkin sama. Replikanya pun mungkin nggak akan sama. Kalau pertumbuhan ekonominya mungkin. Harapannya seperti itu. Seperti itu pertumbuhan ekonominya. Bahkan mungkin lebih baik lagi. Oke, bahasan kita kali ini menarik banget, mungkin dari kontroversial yang sangat panjang mengenai ibu kota negara baru dan ya pastinya relate dengan infrastruktur yang baru juga. Diharapkan ya nanti ke depannya semoga sesuai dengan planning dari pemerintah. Oke, dari teman-teman IOKES juga semoga bisa mengambil kesimpulan baiknya juga. Oke, mungkin udah di ujung di penghujung acara atau podcast kita kali ini. Udah sangat menarik banget nih ketemu sama Pak Ikom, ketemu sama Bu Naf, gitu adalah udah insightful banget buat saya tentunya. Banyak hal tentang teknik sipil ITATS yang tentunya sangat menarik gitu, apalagi kalau Sobat IOKES mau gabung atau masuk ke teknik sipil ITATS pastinya juga sangat terbuka gitu, prospek kerjanya juga oke gitu. Oke, jangan lupa Sobat IOKES tentunya buat subscribe YouTube kita di Institut Teknologi Aditama Surabaya YouTube channel, dan tentunya Instagram dari ITATS @kampusitats, dan jangan lupa juga cek-cek mungkin informasi teknik sipil atau civil engineering di Institut Teknologi Aditama Surabaya di @jts_itats. Wow, terima kasih sebelumnya Pak Indra dan Bu Nafila sudah
mau berkesempatan hadir di sini. Soalnya kan beliau-beliau ini sangat sibuk sekali. Saya sangat berterima kasih. Semoga bahasan kita kali ini di podcast kita kali ini bisa bermanfaat juga buat para sobat iOKes di luar sana. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama kita enjoy ya. Oke, thank you and hope it can inspire a lot of people. Wow.